Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita masih dengan topik mikrobiologi umum. Jadi saya Bu Titi, kita akan membahas tentang kedudukan mikroorganisme di alam. Nah, sebagai pendahuluan, jadi untuk topik ini yang menjadi tujuan atau harapan dari eh, pemberian topik ini bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini, setelah mengikuti eh, penjelasan yang diberikan oleh dosen, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui, dapat memahami bagaimana kedudukan mikroorganisme di alam, di antara tumbuhan, hewan, jasad ternik kira-kira letaknya di mana. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa makhluk hidup secara umum dibedakan menjadi 3 kelompok. Ini makhluk hidup yang dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tumbuhan, kelompok hewan, dan kelompok mikroba. Jadi secara umum tumbuhan ini merupakan kelompok produsen. Jadi dia mm, membuat makanan sendiri dari bahan organik melalui proses fotosintesis. Nah, di sini jadi betapa pentingnya nanti peranan klorofil atau zat hijau daun yang dikaitkan dengan kemampuan tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok hewan. Kelompok hewan ini merupakan kelompok konsumen. Mereka ini mendapatkan makanan dari bahan organik yang siap pakai melalui proses pencernaan dan penyerapan. Jadi mendapatkan makanannya dari sumber lain. Lalu ada kelompok ketiga yaitu jasad renik atau mikroba atau dikenal protista. Nah, untuk jasad renik ini kita bedakan antara kelompok eukariotik dan kelompok prokariotik. Nah, ini keduanya dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran atau pembungkus inti sel. Ya, jadi kalau eukariotik ini inti selnya dibungkus dan mempunyai pembatas yang jelas. Dikatakan mempunyai organel, sedangkan prokariotik inti selnya tidak dibungkus dengan lapisan khusus. Jadi letaknya bisa berada di dalam sitoplasma. Nah, ini mungkin kita lewatin dulu ya peranan mikroba di alam, baik yang menguntungkan dan merugikan. Ini nanti kita bahas. Nah, lebih jauh kita lihat bagaimana mikroba yang berukuran sangat kecil ini bisa menjadi sesuatu yang apakah merugikan ataukah menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, kita lihat beberapa peranan penting mikroba. Jadi kalau ini tadi kita lihat beberapa mulai dari produksi makanan sampai ke tingkat peranannya dalam bioteknologi. Di sini lebih rinci kita lihat bahwa berbagai jenis mikroba mempunyai peranan penting di dalam daur atau siklus karbon, nitrogen maupun unsur-unsur yang lain. Kemudian juga berperan dalam kesuburan tanah, dalam dekomposisi, dan juga nanti yang kita perhatikan juga adalah pengaruh negatifnya, yaitu berkaitan dengan penyebab penyakit dan sekaligus juga mungkin bisa yang berperan sebagai antagonis dari penyebab penyakit. Kemudian peranan lain juga ada di proses pengolahan ya, berbagai makanan, berbagai hasil industri itu membutuhkan mikroba. Kemudian juga dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknik genetika modern ini juga sangat terikat atau sangat dipengaruhi dengan pengetahuan kita tentang bakteri. Jadi transfer gen melalui bakteri ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat karena selain lebih sederhana langkah-langkah yang dilakukan,
maka juga waktunya yang dibutuhkan lebih pendek. Kemudian peralatan yang dibutuhkan relatif sederhana. Dan yang paling penting adalah karena ukurannya yang mikroskopis, maka waktu yang dibutuhkan ini juga sangat singkat dibandingkan dengan hewan-hewan percobaan yang lain. Nah, ini jadi mikroba juga mempunyai pengaruh yang negatif ini berkaitan dengan peranannya sebagai penyebab penyakit. Lalu berbagai produksi atau pengolahan yang menggunakan mikroba ini sangat umum kita ketahui ya. Jadi pembuatan berbagai jenis makanan, bahkan juga pembuatan cuka dan juga produksi antibiotik. Ini juga semuanya berasal dari makhluk hidup. Oke, kita sekarang berlanjut ke sejarah mikrobiologi. Di sini juga tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan mikrobiologi, kemudian mengetahui tokoh-tokoh penting dalam mikrobiologi, juga teknik-teknik penting di dalam mikrobiologi. Beberapa temuan, beberapa kemajuan yang dicapai di dalam sejarah mikrobiologi ini antara lain yaitu tentang penemuan mikroskop ya, dan juga langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkaitan dengan mikroskopi, lalu berbagai metode saintifik dan perkembangan mikrobiologi kedokteran ini juga menjadi bahan bahasan yang cukup menarik, dan juga bagaimana perkembangan berbagai teknik di dalam mikrobiologi. Jadi ini kaitannya dengan teknik-teknik penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium yang membutuhkan suasana yang bersih atau yang steril, atau dengan kata lain terhindar dari kontaminan atau kontaminasi oleh makhluk hidup lain yang berukuran kecil yang tidak diinginkan. Nah, salah satu perkembangan yang sangat penting dikaitkan dengan mikrobiologi ini adalah bagaimana ditemukannya sel. Nah, ini orang pertama yang melaporkan penemuan sel adalah Robert Hooke pada tahun hidupnya pada tahun 1635 sampai 1703. Dan Robert Hooke mengamati sel yang dianggap sebagai unit terkecil dari suatu makhluk hidup, dan dia melakukan penelitian atau pengamatannya ini menggunakan mikroskop compound atau mikroskop majemuk yang masih sangat sederhana. Nah, dia juga dikenal sebagai tokoh yang mengutarakan atau menjelaskan tentang teori sel dalam kehidupan. Ya, jadi sampai saat ini kita tahu bahwa sel merupakan struktur atau unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Ini merupakan mikroskop sederhana yang digunakan oleh Hooke di dalam penelitiannya. Kemudian orang kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek. Ini juga tokoh yang sangat penting di dalam perkembangan mikrobiologi. Dia juga mengamati tentang bakteri, dan dengan mikroskop yang sederhana juga dia melaporkan bahwa bakteri ini mempunyai berbagai bentuk. Ya. Jadi dengan menggunakan mikroskop yang sederhana, Anthony van Leeuwenhoek menggunakan atau memanfaatkan lensa yang sederhana untuk mengamati bakteri. Nah, ini adalah dikenal sebagai mikroskop yang digunakan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi lensa yang sangat kecil, kemudian ada specimen holder di sini, kemudian ada fokus dan
menggunakannya juga langsung diletakkan di depan eh, mata. Kemudian yang penting juga tentang Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan dikenal sebagai bapak mikrobiologi, ya, karena berkaitan dengan penemuan mikroorganisme yang dilakukan oleh beliau. Jadi dikenal juga sebagai the first microbiologist. Jadi bapak mikrobiologi ini adalah Anthony van Leeuwenhoek, juga ahli mikrobiologi pertama. Ya. Dan teori lain yang juga berkembang pada zaman Anthony van Leeuwenhoek ini adalah spontaneous generation atau generasi spontan. Nanti kita lihat berkaitan dengan generasi spontan ini adalah dinyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari bukan makhluk hidup, ya, atau dikatakan ada dengan sendirinya. Itu karena tidak atau belum diketahuinya bahwa makhluk hidup ini sebetulnya berasal dari makhluk hidup yang lain. Tapi pada saat itu pengetahuannya masih terbatas, belum diketahui penyebab munculnya suatu mikroba sehingga diyakini bahwa eh, teori yang berkembang itu adalah spontaneous generation atau mikroba atau makhluk hidup ada dengan sendirinya. Nah, kemudian nanti ada beberapa tokoh yang menentang dan mengemukakan teori yang lebih baru. Nah, salah satunya adalah Francisco Redi, ini dikenal sebagai tokoh yang menentang generatio spontanea atau teori abiogenesis, dan Francisco Redi juga yang menjelaskan tentang berlakunya teori biogenesis. Ya, jadi ini untuk melawan teori abiogenesis, di mana teori biogenesis ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu asalnya juga berasal dari makhluk hidup yang lain. Itu yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Francisco Redi melalui penelitiannya yang panjang. Jadi pada awal perkembangan mikrobiologi ini juga terdapat pertentangan dua teori, yaitu antara teori abiogenesis atau generasi spontanea dan teori biogenesis yang masing-masing mempunyai pengikut. Jadi berkaitan dengan eh, teori masing-masing ini ada tokoh-tokoh selain Francisco Redi, ada John Needham, ada Lazarus Spallanzani, ada Louis Pasteur. Ini semuanya eh, berkaitan dengan teorinya yang ingin membuktikan apa yang diyakininya. Ya. Ini salah satu cara atau penelitian yang dilakukan oleh Francisco Redi di dalam membuktikan kebenaran teori biogenesis. Ya. Jadi bahwa makhluk hidup ya berasal dari makhluk hidup yang lain. Itu dia menggunakan toples yang diisi daging, kemudian ada yang ditutup dan ada yang tidak ditutup. Dan disimpulkan bahwa yang toples yang tidak ditutup itulah yang mempunyai peluang untuk dimasuki oleh kontaminan, yaitu misalnya adalah telur dari eh, lalat yang selanjutnya akan berkembang menjadi lalat. Jadi yang tadinya hanya berupa daging, karena kondisinya terbuka, maka daging ini menjadi busuk dan dari daging tersebut akan um, ditemukan lalat yang tumbuh di dalam daging. Jadi Louis Pasteur ini juga sangat dikenal dengan berbagai kegiatan penelitiannya. Jadi ada salah satunya juga membuktikan bahwa kontaminasi dalam suatu bahan yang diteliti itu juga penting untuk diberikan perlakuan sehingga eh, bisa mengurangi atau bisa membuktikan bahwa yang diamati itu betul-betul yang memang diinginkan. Ya. Jadi
Ada Francisco Redi, kemudian ini Louis Pasteur. Louis Pasteur ini juga sangat dikenal dengan percobaannya yang menunjukkan bahwa eh, mikroba menjadi penyebab terjadinya pembusukan suatu bahan atau penyebab terjadinya fermentasi. Ya, jadi mikroba sebagai penyebab fermentasi dan penyebab proses pembusukan dalam suatu bahan. Louis Pasteur juga tidak setuju dengan adanya generasi spontanea, ya, karena dengan percobaannya ternyata makhluk hidup ya memang berasal dari makhluk hidup lain. Kemudian dikenal juga hmm, teknik pasteurisasi. Ini juga diambil dari nama beliau yaitu Louis Pasteur. Ya, kemudian terdapat juga teori germ theory of disease. Jadi kuman penyebab penyakit ini juga teori yang dikembangkan oleh Louis Pasteur. Ya, kemudian dia juga dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan vaksin untuk rabies. Ini beberapa hasil yang dikembangkan oleh Louis Pasteur, di antaranya tadi beberapa teori yang membuktikan bahwa mikroba berasal dari mikroba, kemudian mikroba sebagai penyebab terjadinya pembusukan, ada mikroba sebagai penyebab proses fermentasi dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga dikenal sebagai tokoh yang berperan di dalam Golden Age of Microbiology. Jadi pada zamannya Louis Pasteur ini kita kenal sebagai zaman keemasan mikrobiologi. Ini berkaitan dengan banyaknya teori-teori atau banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mikrobiologi. Ini salah satu percobaan yang sangat terkenal yang dilakukan oleh Louis Pasteur, yaitu menggunakan tabung dengan leher yang dikenal dengan leher angsa. Ini juga merupakan percobaan untuk membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Tokoh lain yang penting adalah Robert Koch. Ini dikenal postulat Koch. Jadi terutama untuk um, peneliti atau untuk ilmuwan yang bergerak di bidang ilmu penyakit tumbuhan, maka Robert Koch atau postulat Koch ini merupakan um, teori atau teknik yang sudah sangat terkenal dan juga sangat penting untuk difahami. Jadi beliau membuktikan bahwa terdapat bakteri tertentu yang menyebabkan penyakit tertentu pada atau menyebabkan kematian pada hewan ternak yang ada pada saat itu. Jadi dengan postulat yang dikembangkan, maka dapat dibuktikan bahwa ternyata ada bakteri, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Bacillus anthracis, sebagai penyebab penyakit antraks yang diderita oleh sapi-sapi ternak dan menyebabkan kematian pada ternak tersebut. Nah, dari postulat tersebut kemudian berkembang sehingga kita bisa membuktikan bahwa patogen tertentu atau mikroba tertentu memang betul-betul sebagai penyebab penyakit tertentu. Ya, jadi ini juga bisa dikembangkan untuk membuktikan apakah suatu penyakit yang dihadapi itu merupakan penyakit baru atau penyakit yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi ini proses untuk membuktikan bahwa di dalam darah sapi yang mati itu ternyata ditemukan bakteri
Bacillus anthracis. Jadi ini yang juga berkaitan dengan teori penyakit. Lalu tokoh lain yang penting juga dikenal, John Tyndall dan Ferdinand Kohn. Ini masing-masing mendemonstrasikan tentang adanya bentuk mikroba yang sangat tahan terhadap panas. Jadi em, ini ketika dibuktikan ternyata mikroba-mikroba yang mampu membentuk endospora ini mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap panas karena endospora ini merupakan struktur dari mikroorganisme yang terlindungi. Jadi dalam bentuk inaktif, ya, jadi tidak aktif tetapi juga tidak mati. Nah, dengan adanya mikroba-mikroba yang bisa membentuk endospora, hal ini menyebabkan meskipun disterilkan menggunakan uap panas dan sebagainya, ternyata ada sebagian mikroba yang tetap hidup karena dapat membentuk endospora. Oleh karena itu harus ditemukan atau dicari dicari langkah-langkah maupun teknologi untuk mematikan mikroba yang membentuk endospora. Nah, oleh pada saat itu Tyndall menemukan adanya teori discontinuous sterilization. Ini adalah tujuannya untuk sterilisasi. Di awalnya dia membuat endospora ini aktif. Kemudian ketika aktif dilakukan sterilisasi yang berikutnya sehingga beberapa kali yang akhirnya endospora yang tadinya tidak aktif berubah menjadi aktif. Nah, ketika sudah aktif lalu disterilkan dengan langkah sterilisasi yang berikutnya, maka endospora ini akan mati. Jadi untuk sterilisasi endospora atau mikroba yang membentuk spora untuk bertahan, ini dapat mati, dapat disterilkan dengan cara sterilisasi diskontinu, yaitu yang ditemukan oleh Tyndall. Sterilisasi dilakukan dengan waktu tertentu dan diulang beberapa kali. Jadi ini tujuannya untuk mengaktifkan mikroba yang tadinya dorman atau inaktif, kemudian setelah aktif baru kemudian dipaparkan lagi ke panas sehingga bisa mempengaruhi dan menyebabkan kematian. Kemudian ada Iwanus V pada 1892, ini merupakan tokoh yang dikaitkan dengan berkembangnya pengetahuan tentang adanya penyakit tobacco mosaic virus. Ini berkaitan dengan ilmu virus ya, virologi. Ini juga nanti akan menjadi bagian yang akan kita bahas. Lalu ada Alexander Fleming, ini tokoh penting yang dikaitkan dengan penemuan miselium dan yang paling banyak dibahas juga sampai saat ini dengan berkembangnya ilmu genetika dan sebagainya. Ini adalah Watson dan Crick yang merupakan tokoh penting di dalam perkembangan DNA. Kita kenal adanya double helix dan sebagainya. Ini juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang juga penting. Tapi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan di sini dulu dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.